Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, gue Azra. Di video kali ini gue akan bedah bisnis case salah satu perusahaan fiksi. Ceritanya memposisikan sebagai perusahaan di Australia yang benar-benar gue sama tim nggak ada bayangan sama sekali. Tapi semoga teman-teman bisa ngambil hikmahnya, apalagi teman-teman yang mungkin akan mengerjakan bisnis case dari perusahaan yang bergerak di operasional restoran. Ini gue bingung banget karena gue emang nggak pernah kerja di sana. Terus juga minim insight juga, ataupun di perusahaan yang menaungi restoran-restoran lokal kayak gitu. Nah, ini alhamdulillah gue dapat pengalaman beberapa bulan lalu. Gue gini share kasus dari Students Catalyst Business Case Competition. Jadi kita baca dulu aja kali ya. Intinya dari tantangan-tantangan yang ada di zaman sekarang, dari peperangan antar blok ya, dari negara-negara di dunia ini, itu udah ngasih beberapa kecemasan di ekonomi dan ngaruh ke bisnis kita, apalagi di Indonesia dan ya negara-negara tetangganya Indonesia kayak gitu. Nah, terus orang-orang juga eh, memburu ya, sehingga bisnis mereka itu bisa sesuai dengan SDGs alias apa ya, kok gue lupa tiba-tiba. Intinya misi-misi dunia ini untuk mencapai keberlanjutan, mulai dari ekonomi, lingkungan, kesehatan, kemanusiaan, dan lain-lain. Nah, BCC ini tuh salah satu cara supaya mahasiswa ini tahu gimana cara mereka bisa nyelesain masalah dunia, kesannya kayak gitu ya. Nah, terus alhamdulillah juga aku baru kerasa, ternyata ini toh kalau misalnya kita kerja di BCG, itu kan salah satu perusahaan consulting tertop ya di Indonesia. Kayak benar-benar mentereng banget Boston, Boston Consulting Group. Dan case-nya ini mungkin dirilis dengan dari BCG ini kayak gitu. Alhamdulillah kita bisa berbotak ria pas semester 6 ya berarti gue. Lumayan lah udah ada insight. Nah, habis itu aku disuruh ngerjain kasus tentang International Restaurant Operator. Yang ada dalam otak gue adalah dia itu operator perusahaan restoran, tapi operatornya itu bisa ngelola restoran yang ada di kapal, yang ada di kereta api, yang ada di hotel-hotel. Bayangan gue begitu ya dari konten-konten yang gue pernah lihat. Nah, kita kenalan dulu nih, namanya Giant Flavors. Jadi dia punya 4 chains atau 4 rantai bisnis. Itu ada quick service restaurants, analoginya kayak KFC, AW, McDonald's, restoran, kafe dan juga restoran kayak gitu. Nah, terus juga mereka punya urgensi untuk membangun eh, bagian atas dan bawah operasionalnya mereka. Intinya cara ekspansi ke pasar baru kurang lebih kayak gitu. Terus kelompok kita itu disuruh gimana caranya untuk eh, anaknya Giant Five ini untuk masuk ke pasarnya Australia. Nah, dari sini kan gue mikir ya, soalnya consumer behavior-nya orang Australia pasti beda sama kita di Indonesia. Meskipun emang kebanyakan target riset segmentasi pasar itu kan berdasarkan usia ya, tapi kan lagi-lagi budaya kan mempengaruhi juga. Nah, di sini kita disuruh mikir jawaban gimana cara pasar Australia itu, pasar makanannya itu berkembang, terus apa yang diharapkan dari performance setiap rantai perusahaan tadi di Australia, dan rantai apa yang harus diprioritaskan. Ya, pusing banget ya dari sini ya. Cuma nanti kita belajar pakai logika aja, maksudnya dari pengalaman kita, dari effort-effort kita, supaya kerasa nih ternyata untuk mengerjakan strategi bisnis, bagi teman-teman yang nanti mau jadi business development, caranya banyak banget gitu ya. Kita mungkin nggak bisa pakai jurnal, terus data-datanya mungkin sedikit, nah kita bisa langsung interview ke orang-orangnya, kayak gitu. Nah ini gue mau spill aja, kalau anggapan gue ya, dari tabel ini yang gue pelajari, si case ini cuma pengen tim gue ngebantu yang quick service restoran, restoran yang cepat saji, dan cafe dan juga restoran. Jadi kalau tulisannya no offer begini, ya gue rasa, gue pikir ya, nggak usah dibantu kayak gitu, karena emang no offer, nggak ada yang nawarin apa bagian supermarket grocery sama ada retail tuh untuk berkembang di Aussie. Jadi gue hanya membantu yang bagian fast food yaitu Southern Fried Chicken analoginya kayak McD, Blue Ocean itu healthy seafood ya mungkin seafood di depan rumah lo gitu ya. Terus juga ada coffee shop with quality snacks and cakes mungkin kayak sejenis Starbucks ataupun kawan-kawannya sekarang udah banyak banget toko kafe kita analogi di Indonesia ya. Sama juga ada My Goodness It's Monday itu ada casual dining. Jadi kalau gue bayangin ya, kan gue gak pernah makan casual dining. Itu tuh kayak makan yang pakai candlelight gitu loh. Nah, kan gue gak pernah kebayangin ya.
teman-teman bisa cari referensinya di internet kayak gitu. Nanti gue akan share referensinya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijabarkan. Nah, intinya eh, ada apa ya sejenis ramalan kalau misalnya pasar makanan itu di Australia tahun 2027 itu akan naik. Nah, terus juga ada profit yang berbeda-beda di antara rantai ini. Terus kita juga disuruh memastikan rantai mana yang bisa dimasukkan ke pasarnya di Australia dan parameter apa sih yang lo nilai kok bisa perusahaan ini cocok untuk masuk ke Australia. Nah, pusing lagi ya. Nah, ini business case formatnya. Kita akan langsung bedah ke pengerjaannya. Oke, jadi ini ya guys, kalau aku sendiri emang mungkin esainya kurang rapi dari hasil penilaiannya. Cuman dari progres ini gue bersyukur meskipun nggak lolos ya. Mungkin kalau lolos kan juga gue sama tim mungkin belum mampu. Cuman gue akan berusaha ngembangin itu insight yang gue punya untuk gue share di YouTube ini. Semoga bisa kalian pakai one day atau ya bisa buat bahan karir ya. Karena lagi-lagi gue dapat informasi kalau emang zaman sekarang teman-teman mau apply kerjaan itu nggak cuma terbatas di CV ataupun motivation letter, tapi juga sampai case study dan teman-teman harus menyelesaikan masalah perusahaan yang dikasih sama ownernya sendiri dan teman-teman nanti akan pamer hasil shopping kalian ke ownernya. Nah itu harus disiapin dari sekarang. Nah kalau gue pribadi emang belum tahu sih bakal kerja di mana karena emang secara kurikulum gue belum bisa magang pun gue belum bisa kerja paling WFA ya tapi fokus gue sekarang lebih ke belajar dulu karena gue ngerasa masih minim ilmu kayak gitu. Ini kayak komponen esainya gue. Ini terlalu kecil ya, gue kayak gini deh. Nah, gue kayak gini aja. Ini komponennya cukup sederhana. Jadi awalnya teman-teman bisa ngejelasin perusahaan yang meskipun fictitious, tapi teman-teman silahkan jabarkan sebisa mungkin dengan data-data yang ada di casebooknya. Nah, terus biasanya gue sama tim juga sering ngelakuin situation, communication, and question analysis. Jadi teman-teman silahkan menggambarkan situasi yang ada di perusahaan sekarang. Karena kita nggak dikasih data keuangan dan lain-lain, jadi gue bingung ya. Ya udah gue cuma jabarin apa yang ada di case, masalah-masalahnya apa aja, kita agak rangkai sedikit. Masalah yang umum terjadi di manajemen restoran itu biasanya kayak seputar kultur, keuangan, terus persaingan seputar itu. Dan questionsnya ini gue tinggal Indonesiain dari case-nya. Nah, dari analisis pertama itu ada analisis SWOT. Intinya kita menggambarkan kelebihan, kekurangan, peluang, sampai gangguan yang dihadapi sama giant flavor itu. Dan ini totally fictitious. Gue coba cari lampirannya. Oke. Ini ya, jadi weakness-nya, ya kita benar-benar kayak out of sight banget, nggak ngerti. Jadi yang gue pahami dan tim hanyalah perusahaan yang ngos-ngosan tuh kalau mau adaptasi di pasar Australia, opportunities-nya masyarakat Australia kan banyak ya. Terus kan rantai perusahaannya kan itu juga cukup beragam, jadi bisa menaungi segmentasi pasar di Australia. Terus threats-nya itu lebih ke saing, terus kondisi climate change dan kondisi eksternal lain. Kita lanjut dari SWOT itu kita ke mana? Kita ke marketing mix kopi. Jadi kita ngejelasin Gen Flavor itu produknya ada apa aja, price-nya apa, place tempat jualannya sampai promotion. Jadi kita bingung karena emang kasusnya fictitious gitu. Cuman tuh it's totally okay kalau gue lebih ngeliat ke hikmahnya ya, kayak gitu. Nah, ini produknya eh, kita bisa kembangin dari restoran seafood, fast food, cafe, sama casual dining itu mereka nawarin apa. Terus price-nya itu juga apa. Nggak ngerti ya berapa Australian dollar, gue juga nggak ngerti. Karena emang nggak ada gitu ya datanya. Place juga di Australia aja. Mungkin kalau gue kan nggak pernah ke sana ya. Cuman mikirnya kayaknya luas-luas aja sih gitu ya. Terus juga eh nanti ada hasil interview dari teman gue yang tinggal di Australia. Jadi nanti kita bakal baca-baca bareng. Promotion juga gue nggak ngerti apakah di sana juga suka TikTokan kayak kita atau di sana suka main snack video. Nah kan gue kurang ngerti. Nah itu nggak ada datanya guys, apa gue yang kurang detail nyarinya ya, cuman it's totally hard kayak gitu. Nah lanjut aja ya, kita langsung ke key environment force dari Pestel. Jadi kondisi politik di sana ini kita riset dari situs-situs berita gitu ya. Secara politis kalau Australia sendiri itu kan menandatangani perjanjian perdagangan bebas, jadi ya perusahaan asing kalau masuk Aussie aman-aman aja.
Jadi Giant Flavor kalau mau masuk ya it's fine, kayak nggak ada masalah aja gitu ya. Economics juga dari Australia sendiri juga PDB-nya meningkat pasca pandemi, jadi it's okay kayak gitu. Terus juga ada ekspektasi Giant Flavor harus memperhitungkan faktor ekonomi eh, terkait rencana ekspansi karena ngaruh ke biaya bahan baku dan lain-lain. Social cultural juga Australia itu negara yang benar-benar diverse kayak Indonesia, tapi diverse-nya lebih ya, karena kan Indonesia kan dia punya taste yang mungkin kurang lebih sama. Cuman kalau Australia itu kan dari berbagai benua kan ngumpul di sana. Nah, itu jadi kita bingung gimana caranya buat restoran yang adaptif dengan lidah Asia, Afrika, American, European, dan lain-lain. Itu gak kebayang ya. Teknologi juga mereka udah biasa pakai makanan online kayak kita di sini GoFood, GrabFood, Shopee Food, legal juga. Sampai ini ada informasi ya, Australia juga memberikan insentif bagi perusahaan asing untuk berinvestasi di pasar Australia, seperti keringanan pajak dan subsidi. Ini keren banget. Environmental juga mereka udah berusaha untuk mempraktekkan bisnis yang ramah lingkungan. Itu untuk kondisi analisisnya. Jadi teman-teman dari analisis ini tuh kebayang, oh ternyata di Australia tuh kayak gini ya, respon mereka terhadap bisnis yang mau hadir di sana. Gitu, jadi kesana kayak, oh gue udah dapat izin nih, gaskan kita buat inovasi strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi di sana. Sini ya, tapi ya gimana lagi gitu. Cuman kalau gue sukanya di bagian ini ya, bagian itu. Karena dengan minimnya ilmu kita, case ini tuh kayak mendorong gue sama tim untuk nanya-nanya. Gue sendiri effort untuk buka pertanyaan lewat WhatsApp Story sama Instagram Story untuk nanyain teman gue yang kuliah dan pernah hidup di Australia. Jadi gue kebayang consumer behavior-nya di sana. Supaya apa ya, meskipun tidak sesuai jurnal banget, tapi gue ada pengalaman gitu loh. I mean like, itu lebih satisfying daripada mungkin gue baca jurnal. Bisa ngobrol sama orangnya langsung yang pernah tinggal di sana dan lain-lain. Kita lihat ya. Alhamdulillah nih gue punya teman SMP, dia kerja sambil kuliah di sana, di Australia. Kalau misalnya dari coffee shop sendiri, teman gue namanya Audrey ini ngeliat kalau kopi di Aussie itu ciri khasnya lebih kuat. Terus ingat gue, di sana tuh juga nggak menuhankan Starbucks. Saking banyaknya kreator coffee. Kayak gitu. Terus snack pendampingnya juga banyak banget. Casual dining, Audrey jarang masuk karena kan dia Gen Z ya. Terus juga ngos-ngosan juga nyari duit di Aussie. Jadi jarang ke sana karena makannya mahal banget. Terus restoran fried chicken digandrungi banyak teman-teman Gen Z. Tapi di sana juga disaji makanan kayak sandwich, nugget, dan lain-lain yang derivatifnya ayam. Restoran seafood juga mahal banget. Dalam setahun dia cuma makan 2 kali, tapi aksesnya cukup mudah. Terus Australia sendiri itu keren banget karena udah ada polisi terkait kalau lo beli makanan gitu ya, itu ada data kesehatannya sama nutrisinya. Dan mereka mengupayakan banget kemasannya ramah lingkungan. Ada juga kakak tingkat gua namanya Mbak Aulia. Itu dari Australia sendiri kan budayanya bervariasi dari etnis sampai wilayah geografis. Tapi dari makanan sendiri mereka punya culture kalau eh yang populer itu di sana ada meat pie, fish and chips, seafood, sampai barbecue. Terus juga ada makanan internasional yang sangat populer kayak Asia, Italia, dan Yunani. Nah, dari sini kan gue kebayang ya, gimana cara mikir resepnya kalau gue sampai sono gitu. Maksudnya overthinking gue sampai sana, tapi kan kita cuma disuruh mikirin gimana caranya bisa ekspansi. Ya udah, berarti harus menyesuaikan lidah orang-orang di sana kan. Terus pekerjaan, Australia memiliki banyak ragam pekerjaan ya, dari pelayanan industri dan pertanian. Populernya TI, keuangan, kesehatan, konstruksi, dan pariwisata. Keuangan itu relatif rendah untuk bagian kemiskinannya, biaya hidup tinggi kota-kota di kota-kota besar seperti Sydney dan juga Melbourne. Musimnya ada 4, jadi musim panas yang hangat dan musim dingin yang sejuk, dan lain-lain. Jadi saking variatifnya ya Australia tetap kita harus menyesuaikan dengan keragaman yang ada di situ. Kayak gitu ya. Nah, ini kita simpulkan dari interview singkat kita lewat aku call Instagram sama WA chat. Itu datanya seperti ini guys, teman-teman bisa baca aja review dari hasil tadi ya. Terus juga gaya hidupnya sangat-sangat sibuk, slow living kalau gue lihat dari interviewnya. Terus juga preferensi makanan yang beragam.
sikapnya juga. Apakah mikirin nutrisinya, kalau kita mah yang penting enak ya. Nah, kalau perilaku jenis konsumsinya, ya oke kayak gini teman-teman silahkan baca saja. Targetingnya pasti dari pelajar sampai masyarakat yang sudah berkeluarga ya, kayak gitu. Kita langsung bahas di solving case-nya, bagaimana cara makanan asalnya berkembang di masa depan. Nah, mungkin cara jawabnya emang terlalu various, apa yang nggak rapih, nggak berstruktur, nggak berproses ya. Mungkin karena kita juga confused, nggak ada waktu buat mentoring juga. Tapi kurang lebih ini yang kita dapetin. Kalau konsumen itu lebih memprioritaskan makanan yang mampu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Jadi inovasi produknya harus sampai ranah sana gitu ya, bukan cuman sweet, sugary, ataupun less karbo. Pokoknya teman-teman harus bener-bener extra research buat ngembangin makanannya Australian people ini. Restorannya juga harus bisa mencegah masalah yang terjadi karena kan udah banyak gangguan iklim, hilangnya alam dan lain-lain. eh jadi untuk food waste management sendiri diharapkan si perusahaan internasionalnya ini bisa punya waste management yang baik kurang lebih kayak gitu. Nah, terus juga produksi yang bertanggung jawab ya. Jadi makanannya itu mungkin tidak toksik buat manusia atau buat alam sendiri. Kayak gitu. Terus juga ada pengaturan terhadap pembantaian-pembantaian, apa yang sebutannya penyembelihan hewan, kayak gitu. Terus juga ada quality QSR itu mungkin sejenis apa ya? Sejenis indikator keamanan makanan kayak gitu ya. Itu harus dipikirkan lagi ya. Kita sama mikirin negaranya orang gitu ya di sini. Habis COVID juga mereka harus adaptasi terkait keuangan apalagi sama consumer behavior-nya. Orang-orang kan lebih prefer untuk belanja online pas COVID, tapi sekarang udah offline sampai buat teknologi blockchain. Ya, itu sangat-sangat mumet. Mungkin jurinya pun juga bingung ya. Kita aja kadang bingung apalagi jurinya. Cuman semoga teman-teman kebayang kalau emang teman-teman ada disuruh untuk ngerjain case se-complicated ini mungkin bisa jadi benchmark. Meskipun emang gak membantu-membantu banget. Dan tidak ada jaminan untuk juara satu ya guys. Kalau gue lebih milih ini buat pengalaman nanti gue share karena kalau untuk per semester 7 kan udah tua banget. Itu nggak ada waktu untuk mapres lagi dan gue juga tidak terkualifikasi di mapresnya UGM. Jadi this is what I can do eh agak supaya apa ya? Masa kuliah gue agak lebih manfaat kecil gitu ya, manfaat sedikit. Nah, terus ini ada juga bagaimana cara memastikan ekspektasi kinerja rantai pasar makanan di Australia. Intinya melakukan analisis pasar, melihat kepuasan pelanggan, memantau kinerja operasional, analisis kompetitif, dan juga KPI. Ya, general banget ya. Tapi emang that's what the question wants. Kayak gitu. Terus, rantai mana yang jadi prioritas? Nah, ada data juga sih sebenarnya di Excel, cuman kayak nggak begitu rapih. Nanti bagi teman-teman yang mau, gue akan kirimin gitu ya. Karena totally fictitious datanya ya. Kalau dari datanya sendiri, eh, ayam fried chicken-nya tuh populer, peringkatnya ketiga. Terus ini rankingnya ini kayak apa ya? Jenis konsimulasi ya. Kayak prediksi kita ke kondisi-kondisi restorannya. Jadi gue nggak bacain ya, silakan teman-teman baca sendiri. Ya, ini kebanyakan lebih kayak perandaian ke kondisi mereka. Studi pasar lagi mengoptimalkan menu, branding yang efektif, harga yang wajar, regulasi, mengoptimalkan pelayanan pelanggan. Ya, ini kayaknya gue udah nyusun ini ya, strategi bisnis. Mungkin ada owner Australia ya yang ngerti bahasa Indonesia terus nonton ini semoga bermanfaat ya Bun. Karena gue semakin zoom banget jujur li. Nah ini inovasi bisnisnya secara general. Jadi inovasi bisnis ini kita rangkai dari mencakup marketing sampai branding sampai marketing channel dan lain-lain. Kalau gue mikirnya kan kayaknya di sana lebih canggih daripada di Indonesia. Dan hal ini bukan gue anggap kayak Indonesia tuh downgrade enggak. Lihat dari dua kota tadi ya, Sydney sama Melbourne yang emang itu udah high tech banget. Mungkin kalau gue bayangannya gitu ya. Terus teman-teman gue juga yang kerja di sana emang ngerasa emang udah canggih banget ya. Jadi gue ngasih inovasi yang sepadan juga. Kalau gue mikirnya sama teman-teman, kan di sana beragam ya. Gue cuma mikir ada nggak sih kayak aplikasi yang dia bisa
ngebuat orang kalau lo pesen tuh lo bisa customize bumbu. Jadi misalnya di sana kan ada orang Indian, ada orang European, ada juga Indonesia gitu ya. Itu ada eh, fitur kustomisasi bumbu. Jadi mereka biar kerasa kayak gue lagi di hometown gue, home country gue. Jadi kayak gitu. Terus juga ada memperluas testimoni pelanggan. Ini ya kayak akal kita cuma sebatas sebatas ini doang. Terus juga kampanye sosial. Jadi kalau zaman sekarang kan udah viral ya consumer social enggak corporate social responsibility CSR. Jadi perusahaan-perusahaan itu kan dia udah kasarannya mengeruk sumber daya bumi. Gimana caranya mereka untuk mengembalikan sumber daya tadi ke hal yang lebih bermanfaat? Misalnya si CSFC ini bisa buat gerakan sosial, bagi-bagi ayam gitu ya. Itu juga bisa buat brandingnya si SFC sendiri. Terus juga ngasih pengalaman unik. Misalnya, kalau gue lihat di Indonesia itu pernah ada eh, aksi kunjungan, bukan aksi, kegiatan kunjungan ke peternak ayam. Jadi anak-anak SD sampai kuliah tuh belajar di sono, kurang lebih kayak gitu. Ada juga ngasih informasi nutrisi, terus juga kerjasama dengan edukator nutrisi. Mungkin kita ini bisnisnya lebih sehat ya, nggak toksik. Kalau kalau gue sendiri pernah dapat insight kalau emang banyak business owners ya mungkin karena tuntutan zaman yang kita tinggal di negara bukan dunia yang kapitalisme ini kita kadang harus ngubahin komposisinya. Jadi komposisi yang toksik ini nggak di reveal, tapi yang muncul adalah cuman harga iklan yang membuat ngiler dan lain-lain, tapi komposisinya nggak di spill. Padahal zaman sekarang orang-orang rentan banget sakit karena komposisi makanan yang berpengawet. Dan kita kayak ngasih ide untuk diferensiasi, kita kasih trainer supaya foodnya ini cocok dengan healthy diet. Nggak tahu, kebayang nggak tahu, tapi cuman ini yang kita bisa bayangkan. Terus juga bisnis catering, gue belum sempat tanya ini ke teman gue yang tinggal di Aussie, cuman kalau gue ngebayanginnya, catering itu adalah bisnis yang terikat, jadi catering kan nggak mungkin ya cuma sebulan sekali, tapi teman-teman akan disuplai entah itu breakfastnya, lunch atau dinner. Jadi kan secara nggak langsung jadi membership kayak gitu. Terus juga Blue Ocean Seafood, gue juga benchmarking ke pecel lele di Indonesia gitu ya. Apa yang menarik dari pecel lele di sini? Jadi gue langsung berkreasi kalau misalnya emang terlalu mahal, ya udah diragamin aja porsi-porsinya. Mungkin kalau teman-teman tahu tuh kayak The Cost Seafood ya, itu kan banyak pilihan, ada yang murah sampai ada yang mahal, kayak pilihannya banyak gitu ya. Memberikan pengalaman menangkap hewan laut secara live. Kan Indonesia banget ya, kadang-kadang kita, Pak udah ambil sendiri ya Pak, kepitingnya diambil sendiri gitu kan. Membangun museum atau ruangan yang memfasilitasi edukasi terkait hewan laut. Nah, kayak apa tuh namanya SeaWorld-nya Ancol gitu ya. Apa kayak apa kreativitas kita sudah kemana-mana gitu ya. Lakukan kampanye sosial. Jadi untuk menunjukkan kalau misalnya penangkapan hewan ini dilakukan sama restorannya ini kan tergolong aman. Nah, kita pakai kampanye sosial dengan memfasilitasi target pasar untuk nonton video dokumenter Seaspiracy. Pusing ya, pusing banget. Nah, itu ini toko kopi. Kan gue juga sering ke sono ya. Dan itu gue cuma mikir memaksimalkan dengan fasilitas yang menyamankan seperti kolaborasi dengan hotel kapsul. Jadi warung kopi itu bukan cuma buat untuk main sama temen lo, kongkong, enggak, tapi juga buat nginep istirahat gitu ya. Memperbanyak ruang meeting, berkolaborasi dengan teman-teman difabel, terus juga ada pemasangan gadget. Mungkin kalau lo lihat tuh di fasilitas publik kayak di airport ataupun di stasiun, kadang tuh ada installment kayak laptop ataupun iPad gratis, teman-teman bisa pakai, terus menginisiasi kelas kopi ya. Berikutnya ada ini casual dining. Jujur nih gue nggak pernah ke sana. Cuman gue mikirnya kalau emang dia mau laku, kalau aja sama IO, karena pikiran teman-teman gue sama gue adalah casual dining itu kan cocok buat teman-teman yang mungkin lagi kayak hajatan ke sana gitu ya. Dari lamaran, nikah, mungkin graduation ya. Terus juga acara-acara kajian yang premium tuh gue pernah lihat kok mejanya kayak casual dining kayak gitu. Terus juga menyediakan fasilitas lain yang meninggalkan kenangan seperti foto studio, mengadakan membership sehingga pelanggan besar seperti karyawan kantor supaya nanti kalau ada acara kantoran tuh bisa bisa ke restoran aja gitu ya. Dan menyediakan food demonstration pada pelanggan. Nah, sekian dari gue. Bagi teman-teman yang mau papernya, silakan banget. Bisa komen di bawah aja atau enggak atas Instagram gue kayak gitu. Sekian dari gue. Bermanfaat. Maaf banget pusing atau penjabaran yang nggak jelas. Dan bisa ngasih manfaat ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.